Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Judulnya Keluarga yang Menyembah Tuhan. Saya akan bacakan dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita sudah belajar tentang keluarga, definisi keluarga, siapa saja yang ada dalam keluarga, dan sekarang kita akan belajar keluarga yang menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, kita harus tahu siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kalau dengan konsep siapa Tuhan sesungguhnya masih belum kita pahami, tentu kita akan kesulitan saat menyembah Tuhan. Di sini Yosua menegaskan bahwa dia dan keluarganya akan menyembah Tuhan, dan memang sudah dibandingkan dengan Tuhan-Tuhannya bangsa yang di sekitar mereka. Tapi di sini kita tahu bahwa Yosua sangat mengenal Tuhan, dan dia akhirnya membuat keputusan dia dan keluarganya akan menyembah Tuhan. Itu tidak bisa dipaksakan kepada keluarga-keluarga yang lain. Itu adalah keputusan Yosua sebagai kepala keluarga dan juga di dalam keluarga sendiri. Demikian juga kita saat ini. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Kalau Tuhan itu Allah Maha Kuasa yang mengendalikan seluruh alam semesta dan seisinya, yang menjadi pusat tujuan dalam hidup kita, ya tentunya kita harus menyembahnya dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita secara tidak sadar menomorduakan Tuhan. Yang dinomorsatukan bukan Tuhannya, tapi kadang pekerjaan, pasangan, keluarga sendiri pun bahkan itu menjadi yang menjadi fokus utama dalam hidup kita, atau bahkan hidup kita sendiri, karena kita punya keinginan, ambisi, dan itu menjadikan kita akhirnya gagal fokus dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan tidak ingin diduakan. Jadi saat kita masih ada kesempatan di dunia ini, kita harus menyembah Tuhan yang benar dengan sungguh-sungguh, dengan roh dan kebenaran. Kalau di dalam Perjanjian Baru sudah ditekankan di situ, menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak terbatas hanya dalam gedung gereja, tempat ibadah, ataupun dalam suatu rumah, tapi di daily life, dalam kehidupan sehari-hari kita menyembah Tuhan, dan itu harus secara menyeluruh juga. Tuhan ingin kita sebagai keluarga juga menyembah Tuhan. Didiklah anak-anak kita nanti dengan konsep yang benar tentang Tuhan, dan juga kita beritahukan kepada keluarga besar kita bagaimana konsep tentang Tuhan, dan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itu ada perintah Tuhan di situ. Menyembah Tuhan sebagai pribadi dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.